Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Nur Fatima. Saya adalah peserta BIMTEK Bimbingan Teknis Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2024. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau merekam sebuah video pembelajaran menggunakan Zoom. Video pembelajaran ini berisi tentang recon text, yaitu teks recon dalam bahasa Inggris. Selamat menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Oke, I hope you fine ya. Nah, ketemu lagi sama Miss Afi. Kali ini kita via Zoom ya, anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, Miss Afi akan memberi sesuatu untuk kalian, yaitu sebuah materi bahasa Inggris. Nah, materi apakah itu? Nah, ini adalah sebuah teks ya, teks dalam bahasa Inggris. Nah, teks apakah itu? Yuk kita lihat ya. Miss Afi izin share screen terlebih dahulu. Nah, ketemu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, sebelum Miss Arfi masuk ke kelas, ke pelajaran bahasa Inggris kali ini, Miss Arfi mau bertanya terlebih dahulu ya. Ada question khusus untuk kalian. Nah, yang pertama adalah satu, apakah kalian mempunyai pengalaman menyenangkan, sedih, memalukan, atau menegangkan dalam hidupnya? Nah, coba diingat-ingat lagi, punya nggak kalian pengalaman tersebut? Dan kapan sih terjadinya pengalaman ini? Nah, diingat-ingat lagi, apakah tahun ini, tahun kemarin, bulan kemarin, atau baru saja kemarin? Nah, dan gimana sih ceritanya? Nah, sambil mengingat-ingat lagi ya, gimana sih ceritanya pengalaman kalian itu? Nah, kalau kalian udah inget nih ya, kira-kira kejadiannya udah terjadi atau belum? Nah, pasti sudah terjadi. Kalau terjadi berarti masa lalu atau sekarang sedang terjadi? Iya, pasti kalau sudah terjadi, sudah pengalaman yang masa lampau, betul sekali. Nah, dalam bahasa Inggris, pengalaman masa lampau itu dinamakan dengan recount text. Jadi, hari ini kita akan belajar recount text. Nah, ya, tadi kalian sambil mengingat-ingat ceritanya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pertemuan kali ini? Satu, kita mengidentifikasi fungsi sosial atau tujuan recount text atau fungsinya ya. Recount text itu punya fungsi ya. Semua teks dalam bahasa Inggris pasti punya fungsi masing-masing. Nah, yang kedua, mengidentifikasi strukturnya. Nah, strukturnya apa sih? Struktur itu urutannya. Bagaimana urutan dalam menulis teks recount atau recount text. Kemudian ada mengidentifikasi penghubung waktunya atau time connectives-nya pada recount text. Kemudian nanti terakhir kalian ada exercise atau tugas, yaitu writing ya, writing recount text. Recount text-nya pendek saja dan sederhana, tapi melibatkan fungsi sosial, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya apa recount text. Nah, sudah tahu akan mempelajari apa, yaitu mempelajari recount text. Nah, definisi dari recount text itu apa sih? Nah, sebelum kita memulai mendefinisikan nih, Miss Afi ada beberapa foto. Nah, sambil mengingat-ingat kejadian apa yang kalian pernah alami, mungkin ini salah satu mengingatkan kalian akan kejadian tersebut. Nah, apa saja kah? Nah, yang pertama adalah memenangkan kompetisi ya, kemudian masuk rumah sakit, fell from bicycle or injured, and then celebrate birthday, got flat or visited a zoo. Nah, di sini ada menang kompetisi, masuk rumah sakit, jatuh dari sepeda, merayakan hari ulang tahun, kebanjiran gitu ya. Terus, apakah kalian pernah mengunjungi sebuah kebun binatang? Nah, kira-kira nih, apa sih yang kalian pikirkan? What do you think about the feeling of these people? Nah, kalau kalian mengalami kejadian di gambar ini, nah, kira-kira feeling kalian, perasaan kalian bagaimana? Nah, apakah kalian sedih, apakah kalian senang, atau kalian bingung gitu ya, atau malu. Nah, kalian bisa memikirkan itu. Nah, jadi ada kaitannya nih sama definisinya. Nah, sekarang definisinya. Recount text is a text that is telling the reader about one story, action, or activity. Or recount text is a text which retells event or experiences in the past. Nah, maksudnya apa sih, Miss? Nah, recount text itu adalah kalian menulis cerita ini untuk memberitahu reader or pembaca tentang sebuah cerita, ya kan? Atau event, kejadian, atau pengalaman di masa lalu. Nah, pengalaman ini tadi, kalian bisa yang menyenangkan, menyedihkan, memalukan, atau horor ya mungkin. Nah, apapun bisa kalian ceritakan. Apapun kalian bisa tulis dalam recount text. Nah, seperti itu ya definisinya. Berfungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Nah, di sini ya, menceritakan kembali pengalaman masa lalu. Nah, intinya di situ ya. Nah, ini ada contohnya nih, tulisan recount text, My Holiday in Bali. Nah, kalian bisa baca sebentar saja. Nah, My Holiday in Bali, ceritanya tentang apa sih? Nah, sudah ya. My Holiday in Bali berarti liburan saya di Bali. Nah, kira-kira kejadiannya kapan? Nah, ketika second grade. Nah, berarti ini pakainya verb 2 ya. Pakainya adalah to be bentuk kedua. Nah, banyak sekali di sini ada verb 2 lagi. When, kemudian were, kemudian visited yang dia dalam bentuk verb 2. Nah, atau kata kerja bentuk kedua yaitu past tense. Berarti pas masa lampau. Jadi ceritanya ini
dulu ya, waktu dia kelas 2 SMP. Teman saya dan saya pergi ke Bali. Nah, di sini diceritakan urutannya ya, yaitu first day mereka mau ngapain, second day mereka ngapain, dan the last day mereka ngapain. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Nah, time connectives-nya yang mana? Time connective itu adalah kata penghubung. Nah, setiap paragraf itu paragraf yang baik mempunyai kata penghubung yang menghubungkan paragraf satu dengan paragraf lainnya ya, agar bersatu padu, agar masih runtut. Nah, inilah salah satu time connectives. Nah, yang pertama adalah first day. Nah, setelah paragraf ya, ini paragraf disambung dengan kata penghubungnya. First day, second day, the last day after that. Nah, bisa juga kemudian, the last, the first, ya bisa. Itu adalah kata penghubung. Kalau di bahasa Indonesia pun ada ya, dan, kemudian, lalu, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah time connectives, yaitu first day, then second day, the last day, dan lain sebagainya. Kemudian, kita lihat lagi tujuannya. Nah, tujuan dari recontext. Nah, tadi seperti Miss Afi sudah bilang, setiap teks itu selalu punya tujuan masing-masing ya, yaitu salah satunya adalah di recontext tadi adalah menceritakan kembali, memberi informasi pada pembaca. Itu salah satu purpose-nya. Yang kedua adalah merefleksikan suatu hal. Mungkin kalian ingin mengambil hikmah dari pelajaran atau pengalaman kalian. Nah, kalian ingat-ingat, kemudian kalian tulis. Nah, kalian akhirnya tulis di diary atau di jurnal pribadi untuk merefleksikan suatu hal. Kemudian untuk mendokumentasikan pengalaman penting. Nah, ini juga ya, tadi seperti menulis diary. Kan itu pengalaman kalian yang penting, semuanya kalian tulis. Nah, biar kalian diary-nya keren, tulislah pakai bahasa Inggris, begitu ya. Agak kerenan dikit ya, kayak anak kekinian. Kemudian mempelajari sejarah. Nah, sejarah-sejarah biografi orang itu juga termasuk recount teks kalau dia dalam bahasa Inggris ya. Jadi salah satu sejarah. Nah, yaitu biografi orang-orang penting. Nah, termasuk recount teks yang biografi. Nah, generic structure of the recount text. Nah, di sini generic structure itu untuk memahami alurnya ya, urut-urutannya. Nah, alurnya yang pertama adalah orientation. Ceritanya tentang apa sih? Nah, biasanya di awal paragraf itu nggak ujuk-ujuk ya bahasa Jawanya, tidak tiba-tiba. Nah, tiba-tiba kejadiannya aja. Nah, harus dikenalkan dulu tuh, yaitu tokohnya, karakternya, lokasi kejadian, dan sebagainya. Di awal-awal harus berkenalan terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Memahami jalan cerita dari penulisnya. Nah, kalau kita udah paham siapanya, di mananya, apanya, baru deh kita masuk ke series of event-nya, yaitu tentang rangkaian ceritanya. Nah, cerita ini nggak hanya kejadian mungkin satu hari, ada yang kejadian 2 hari, 3 hari. Nah, atau dalam satu hari bisa diceritakan, tapi peristiwanya berurutan. Nah, intinya tuh di situ tuh, recontext tuh intinya tadi kan, karena dia ada definisinya menceritakan pengalaman masa lampau atau kejadian. Nah, maka yang diterangkan, yang di-highlight ya, yang digarisbawahi adalah event-nya atau peristiwanya. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Nah, di sini tadi seperti Miss Arfi tanya tadi ya, waktu Miss Arfi menunjukkan gambar. Nah, feeling kalian tuh apa sih? Nah, tadi ya, what do you think about the feeling of these people? Nah, ini untuk apa tujuannya tadi? Nah, untuk reorientation, yaitu feelingnya, perasaannya, kesan-pesannya. Nah, kesan-pesan siapa? Ya, yang menulis cerita, yaitu si penulis. Untuk siapa? Ya, untuk pembaca. Nah, biasanya juga di situ ada kesimpulannya nih. Nah, kesimpulannya tuh menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan atau menyebalkan. Nah, itu di reorientation-nya. Nah, tadi kita sudah belajar generic structure, purpose, time connectives, dan definition-nya. Nah, dari sini Miss Arfi ingin kalian mencoba nih. Nah, tulis aja seperti kalian menulis dalam diary kalian ya, atau kalian waktu curhat di media sosial ya, di caption gitu ya. Nah, kalian coba untuk menulis ya pengalaman kalian. Nah, di masa lampau yang dulu, apa sih pengalaman yang membuat kalian berkesan gitu, kalian tulis aja di selembar kertas, kemudian nanti kalian ceritakan di depan kelas. Nah, dalam bahasa Indonesia dulu tidak apa-apa, nggak usah langsung bahasa Inggris. Nah, nanti kita translate-nya bersama-sama. Tulis saja pengalaman yang pernah kalian alami dan kalian rasakan ya. Dan jangan lupa urutannya tadi ya, ada reorientation-nya, kemudian ada event-nya, series of event-nya, kemudian reorientation-nya. Nah, coba kalian tulis ya, sebisa mungkin. Nah, begitu yang bisa Miss Arfi sampaikan ya pada pembelajaran via Zoom kali ini ya. Nah, coba kita recap dulu kelasnya ya. Tadi today's lesson-nya apa? Nah, kita udah belajar definisi dari konteks, kita sudah belajar purpose-nya, tujuannya buat apa sih, kemudian kata penghubungnya, kemudian ada generic structure-nya. Nah, disitu juga penting ya generic structure-nya. Nah, apa sih yang kalian rasakan? Nah, mungkin ini hal yang baru bagi kalian via Zoom gitu ya. Coba kalian tulis nanti ya di komen ya, di chat dalam Zoom ini. Nanti Miss Arfi perlihatkan di situ kan ada chatnya ya di Zoom-nya. Apa yang kalian rasakan? Nah, begitu saja dari Miss Arfi. Terima kasih. Nah, ini bonus juga ya gambar BTS biar kalian untuk para perempuan-perempuan ya, siswi-siswi ya, biar kalian melek ya. Terima kasih. Semoga semangat dengan gambar ini mengerjakan tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stopped.